Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita akan membahas tentang latihan uji mandiri 2 yang telah kalian kerjakan kemarin. Uji mandiri 2 itu adalah latihan PAT ya. Jadi nanti PAT-nya tidak akan jauh berbeda dengan materi yang telah kalian kerjakan di uji mandiri 2 untuk matematika wajib kelas 11 kemarin. Hari ini kita akan membahas untuk nomor 1 terlebih dahulu. Ya, ini adalah soal nomor 1 kemarin, kalian masih ingat? Ini soalnya. Pak Budi adalah seorang pengrajin masker yang telah menjual maskernya di beberapa daerah di Jawa Timur. Ada 2 jenis masker yang diproduksi, yaitu masker bedah dan masker kain. Selama Januari sampai Maret 2020, Pak Budi sudah menjual masker bedah di Malang sebanyak 1540, 2.460, dan 3.820 buah. Untuk masker kain yang terjual di Malang dalam periode yang sama adalah 920, 1.240, dan 1.960 buah. Sementara itu di Surabaya, Pak Budi dalam periode Januari sampai Maret, jadi periodenya sama dengan yang di Malang tadi, dapat menjual masker bedah sebanyak 1.640, 2.960, dan 4.220, serta masker kain sebanyak 820, 3.240, dan 2.960 buah. Oleh karena pandemi COVID-19 yang belum usai, terjadi peningkatan penjual masker yang diproduksi Pak Budi selama 3 bulan berikutnya, yaitu April sampai Juni 2020, yaitu sebesar 5% di Malang dan 10% di Surabaya. Ini kita diminta pertanyaannya adalah tulislah matriks penjualan berurut 2x3 untuk setiap kota. Jadi nanti kan ini tadi kotanya ada 2. Yang pertama adalah kotanya ada di Malang dan yang kedua adalah Surabaya. Jadi ada dua kota, yang pertama adalah di Malang dan yang kedua adalah di Surabaya. Mohon maaf, nah ini ada Malang sama Surabaya. Sorry, kita lihat di atasnya aja ya, biar kelihatan. Nih, atau ini pakai ini langsung aja. Ini yang sudah kalian bisa unduh di halaman e-learning ya. Ini bisa kalian unduh. Jadi ini ada yang Malang. Mohon maaf anak-anak. Saya masih baru mencoba. Ini yang di Malang dan berikutnya adalah di Surabaya. Untuk yang Malang tadi kan ada 2 jenis. Ini ada ketentuannya ya anak-anak, bikin tabelnya ya. Ini kan dengan kolom menunjukkan bulan penjualan. Berarti ini kan kolom-kolomnya. Nah ini kesini kan kolom ya. Atau saya kasih warna lain ya biar. Nah gini. Ini kan kolom ya. Ini kolom. Ini kolomnya adalah bulan. Kemudian menunjukkan bulan penjualan serta baris menunjukkan jenis masker. Barisnya yang di sini. Ini baris, ini adalah baris. Ini adalah penjualan jenis maskernya. Ini baris. Ya. Jadi nanti jangan sampai tertukar antara baris dan kolom. Ini untuk Malang seperti ini. Ini berdasarkan info yang sudah kita baca tadi. Jadi ada masker bedah sama masker kain. Kemudian setiap bulan ada kebutuhan atau jumlah produksinya seperti ini, jumlah penjualannya ya, mohon maaf ya, ini. Kemudian untuk yang Surabaya sama ya, bentuk tabelnya sama, yang berbeda adalah nilai penjualannya. Kemudian yang diminta lagi adalah matriks penjualan. Ini tadi masih tabelnya. Nah, ini masih tabelnya. Kemudian kita buat matriksnya. Ini kan ada nama matriks, S untuk Surabaya dan M untuk Malang. M-nya ini
Ini adalah M-nya. Jadi kalau kita sudah membuat tabelnya tadi, ini kan tabel untuk yang Malang, yang ini Surabaya, berarti nanti kita memperoleh matriksnya untuk yang Malang sama Surabaya. Ini matriks Malang, ini M. Nah, elemennya sama dengan elemen yang di sini, sama dengan yang ada di tabel, sama persis urutannya, jangan sampai tertukar. Jadi sama ya, di sini 1540, 2460, 3820, 920, 1240, 1960. Begitu juga untuk yang Surabaya, sama persis. Kemudian kita sudah membuat matriksnya, kemudian di sini setelah itu tentukan jumlah total masker yang dijual Pak Budi pada periode 3 bulan berikutnya. Kan ada kenaikan ya ini tadi. Ada kenaikan sebesar 5%. Ada kenaikan sebesar ini 5% di Malang dan 10% di Surabaya. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini adalah hanya jumlah kenaikannya saja, bukan jumlah total penjualan ya. Ini masih kenaikan. Tapi yang ditanyakan adalah tentukan jumlah total masker yang dijual. Ya, ini total masker yang dijual yang ditanyakan. Jadinya kalau ini hanya pertambahan penjualan, kemudian yang di sini tentukan jumlah masker yang dijual, berarti nanti kita akan menyelesaikan seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan pada saat ini kita menjual itu 100%, ya. 100%. Kemudian pada bulan berikutnya atau pada periode berikutnya itu naik sebesar 5%. 5%, maka total penjualannya adalah 105%. Begini anak-anak, 105%. Kalau 5%-nya saja itu hanya penambahan penjualannya saja. Ini hanya penambahan penjualan. Sehingga pada 3 bulan berikutnya ini terjadi peningkatan 5% dibanding periode Januari sampai Maret. Artinya April sampai Juni banyak masker yang dijual di Malang adalah 100% ditambah 5% atau 1,05 ya. 105%, 105 dibagi 100. Dari banyaknya masker yang dijual pada periode Januari Maret. Sedangkan yang di Surabaya tadi kan 10%, sehingga yang total penjualannya adalah 110% atau 1,1 atau 1,1 ya. Kalau ini tadi di Malang 1,05. Sehingga yang ditanyakan adalah total masker yang dijual dapat dihitung menggunakan operasi matriks sebagai berikut ini. Ya, ini adalah total maskernya. Jadi tadi kan untuk kolom itu menunjukkan bulan, kemudian untuk baris adalah jenis maskernya. Untuk yang Malang itu kan dikalikan 1,05. Jadinya 1,05 dikalikan matriksnya tadi. Kemudian untuk yang Surabaya 1,1 dikalikan matriksnya tadi. Sehingga untuk bulan ini ya, untuk di Malang ini total penjualannya selama April, Mei, Juni. Jadi yang ini adalah bulan April, yang di sini Mei, yang di sini Juni. Gini ya, Juni. Begitu juga yang di Surabaya juga demikian. Sehingga ini diperoleh total produksi yang harus dibuat ya, total penjualannya Pak Budi. Ini pada bulan April, jadi ini April, Mei, dan Juni. Yang di atas ini adalah masker bedah, yang di bawah adalah masker kain. Begini. Ya, sehingga nanti kita menerjemahkan matriks ini adalah total masker bedah yang dijual Pak Budi pada periode April sampai Juni masing-masing adalah 3421, 5839 dan 8653. Kemudian kain sebesar ini 1868, 4866 dan 5314 seperti itu. Ya. Itu adalah untuk jawaban nomor 1. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Soal nomor 2. Ini, saya besarkan sedikit. Nih,
OSIS SMA Al-Hikmah Surabaya menjelang bulan Ramadan merencanakan kegiatan pembagian menu buka puasa di 2 wilayah di Surabaya di setiap hari Jumat 2 pekan sekali selama Ramadan. Karena anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, maka kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan suatu catering. Pihak catering akan menyalurkan paket buka puasa di 2 wilayah yang sudah ditentukan oleh organisasi. Rencana anggaran ditampilkan pada tabel berikut. Jadi ini adalah anggaran untuk jumlah pembagiannya. Pembagian ke-1 ini, pembagian kedua ini ya. Ini adalah lokasinya. Ini. Kemudian karena di bulan Ramadan cenderung terjadi kenaikan harga pangan per minggunya, maka harga paket pun berubah per pembagian. Ada 2 pilihan catering yang bisa dipilih. Catering A menawarkan harga paket buka puasa sebagai berikut. Harga per paket bukanya ini 15.000, kemudian ini 17.000. Catering B menawarkan harga total per lokasi selama bulan Ramadan. Jadi perbedaannya di catering A sama catering B itu adalah, kalau di catering A itu jelas ya harga per paket buka puasa itu berapa di setiap pekannya. Kemudian kalau di catering B itu untuk pekan 1 sama pekan 2, lokasi 1 itu bayarnya segini. Kemudian untuk lokasi 2, pekan 1 sama pekan 2-nya bayarnya segini. Gitu. Kemudian dengan menggunakan konsep matriks, boleh juga memakai bantuan Microsoft Excel atau kalkulator, tentukan harga paket buka puasa di catering B. Kemudian catering mana yang sebaiknya dipilih organisasi jika penggalangan dana yang diperoleh organisasi 90 juta? Jelaskan jawabanmu. Sebelum saya masuk ke sana, anak-anak masih ingat nggak ya untuk sistem persamaan ya, sistem persamaan. Kita mengubah suatu sistem persamaan ke bentuk matriks. Jadi kalau misalkan saya punya gini, kalau saya punya sorry, ini tebel ya. Saya besarkan dikit. Nah, gini, kalau saya misalkan punya persamaan matriks gini, 10x ditambah 2y sama dengan 50. Kemudian punya 3x plus 8y sama dengan 45. Misal ya, ini contoh-contoh. Bentuk ini bisa diubah ke matriks bentuknya seperti ini. 10, 2, 3, 8 gini, terus dikalikan dengan XY sama dengan 50, di sini 45 begini. Masih ingat enggak? Anak-anak masih ingat enggak untuk ini ya? Nah, untuk ini. Kalau misalkan ya, ini tadi kan yang untuk menjawab pertanyaan nomor yang A kita mencari harga per paket buka puasa di catering B, itu berarti kan ini kan yang diketahui total harga dalam bulan Ramadan. Berarti kan harga satuannya, kalau misalkan ini harga satuan gitu kan, berarti kan ini 1.200 dikalikan harga pada pekan pertama, kemudian 1000 ditambah 1.600 dikalikan harga pekan kedua, begitu. Sehingga kalau misalkan contohnya seperti ini atau matriksnya seperti ini, atau saya langsung tulis saja ya. Nanti bentuknya seperti ini. 1.200 dikalikan harga pekan pertama ditambah 1.600 dikalikan harga pekan kedua, begini kan. Kemudian yang berikutnya ini sama dengan sudah diketahui 45 400 ya betul ya 400.000 nih ya 45 400.000 gini. Kemudian untuk berikutnya adalah 1.300 nih, yang ini ya anak-anak ya, nih 1.300 sama 1.400. 1.300 dikalikan harga pekan pertama ditambah dengan 1.400 dikalikan harga pekan kedua, itu kan sama dengan 43.350.000 begini. Nah, sehingga nanti dari sini kita memperoleh matriksnya seperti ini. 1.200, yang sini 1.300, yang di sini 1.600, ini 1.400,
dikalikan begini. Ini H1, sini H2 begini. Sama dengan ini totalnya 400.000. Ini yang di sini 350, mohon maaf tulisannya jelek ya. 350.000 gini. Ya. Ini adalah untuk matriksnya. Nah, ini kita misalkan bahwa ini adalah jumlah paket yang disalurkan, ini adalah harga, yang ini T. Sehingga ini P dikalikan H sama dengan T. Ini untuk menjawab untuk yang A ya. P kali H sama dengan T. Ini sebenarnya sudah ada di sini. Barangkali kalian tidak paham ya. Ini P kali H sama dengan T. Ya, pada kasus catering B, P-nya ini tadi sudah saya jelaskan ya untuk P sama T-nya. Kemudian kalian masih ingat enggak konsep inverse anak-anak? Jadi kalau misalkan saya punya matriks P dikalikan H itu sama dengan T, maka jika saya mencari matriks H, berarti kan ini pindah gitu kan ya. P-nya pindah gitu kan. Lah P pindah ini, kalau pindah ruas begini, bahasanya itu pindah gitu ya. Ini akan menjadi inverse. Ini menjadi inverse begini. Jadinya nanti H, karena ini P-nya ada di depan, karena P-nya ada di depan, maka pindahnya pun harus di depan. Tapi kalau P-nya itu di belakangnya H, maka nanti pindahnya juga di belakangnya T, begitu ya. Jadi kita juga harus memperhatikan posisi dari P ini sendiri. Nah, ini H sama dengan ini menjadi P inverse ya. P inverse dikalikan T ini. Ya. Jadi untuk mencari H itu sama dengan P inverse dikalikan T. Kemudian untuk inverse sendiri masih ingat enggak inverse? Inverse itu kalau misalkan saya punya matriks P itu elemennya /adalah A, B, C, D gini, C, D gini, maka nanti inverse P atau P inverse sama dengan 1/determinan P dikalikan adjoint P. Adjoint P. Untuk determinan P-nya itu adalah ini dikalikan A kali D dikurangi B kali C. Berarti di sini AD min BC begini. Sedangkan untuk adjoint P-nya sama dengan adjoint P ininya tetap ya, terus yang ini dikalikan min, sehingga nanti di sini D A, di sini min B min C begitu ya. Sehingga adjoint P-nya adalah di sini D A min B min C gini. Ya, ini adalah adjoint P. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya ini, kita punya P seperti ini, maka determinan P-nya sama dengan 1200 dikalikan 1400 dikurangi dengan 1600 dikalikan 1300. Ini nanti hasilnya adalah min 400.000. Duh, jaraknya kok panjang banget ya. Min 400.000 gini. Nah, kemudian untuk adjoint P-nya adalah ini ditukar ya, 1400, yang di sini 1200, yang di sini min 1600, sedangkan di sini min 1300 begini. Ini adjoint P-nya. Sehingga nanti ini tinggal masukkan aja ya. Ini tinggal masukkan aja determinannya, kemudian adjoint P-nya tinggal masukkan. Nanti dikalikan, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, tadi kan ini menunjukkan harga di pekan 1, kemudian di sini adalah harga di pekan 2, gitu ya. Jadi Jumat ke-1 harganya 14.500 dan Jumat ke-2 harganya 17.500, gitu. Kemudian untuk yang B, catering yang sebaiknya dipilih organisasi jika penggalangan dana yang diperoleh organisasi 90 juta, berarti kita kan harus membandingkan dulu ya. Kalau misalkan kita mau pilih A atau B, berarti kita harus membandingkan antara harga di catering A sama harga di catering B. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa
untuk mencari P ya, untuk mencari total harga itu kan sama dengan P kali H, atau ini tadi kan sudah ya di nomor A tadi kan P kali H itu sama dengan T, atau untuk mencari T ini sendiri itu sama dengan P kali H. Gini, ya saya tulis di bawahnya. Gini, lah untuk T sama dengan P kali H tinggal masukkan aja. Ini untuk yang catering A ya. Ini harga di catering A pekan 1, ini pekan 2. Totalnya ketemu ini. Ngalikannya masih ingat ya, ini dikalikan ini. Jadi ngalikannya adalah 1.200 dikalikan 15.000 ditambah dengan 16.000 kali 17.000, hasilnya adalah ini. Kemudian nanti yang bawah 1.300 dikalikan 15.000, kemudian 1.400 kali 17.000, hasilnya adalah ini. Gitu ya. Sehingga nanti total pengeluaran untuk di catering A adalah 88.500.000. Ini pekan 1 ditambah pekan 2. Total pekan 1 ditambah total pekan 2. Ini ya. Oh, bukan, ini total di lokasi 1 dan total di lokasi 2 gitu ya, mohon maaf. Kemudian untuk yang total di B tadi kan sudah diketahui matriks T-nya ya, tinggal nambahkan aja ketemu ini. Nah, karena anggaran yang dimiliki adalah sebesar 90 juta, kalian diminta untuk memilih antara A sama B. Ini A sama B. Ini karena uang yang diperoleh itu bukan uang kas ya. Kalau uang kas kita harus memilih mana yang paling kecil. Tapi kalau misalkan ini adalah uang sedekah, maka kita wajib hukumnya untuk segera menghabiskan sedekah itu, anak-anak. Jadi jangan sampai uang sedekah itu mengendap. Jadi mana yang sekiranya cepat menghabiskan uang sedekah selama tidak ada kebutuhan lain ya. Jadi ini yang paling mendekati dengan 90 juta adalah catering B. Yang lebih mahal ya, yang dekat sama 90 juta. Sehingga seharusnya untuk kasus ini OSIS memilih catering B. Begitu. Sekarang kita akan membahas untuk soal nomor 3. Mana soalnya? Oh, ini. Ya, soal nomor 3 saya besarkan. Nah, ini. Masih ingat ini soalnya kemarin? Angka pertumbuhan jumlah pasien COVID-19 setiap hari pada bulan Mei diprediksi akan mengikuti rumus ini. Dengan PT, ini ya, PT sama dengan akar setengah T kuadrat min 3T tambah 35/4. Dengan PT dalam persen. PT itu masih persen ya. Dan T dalam hari. Pertumbuhan penduduk mendekati hari kelima bulan Mei adalah, ini pada bulan Mei ya, tadi pada bulan Mei. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah ketika T sama dengan 5, berarti kita masukkan aja. Kita boleh menggunakan konsep langsung ini disubstitusi 5 gitu. Tapi pada dasarnya ini adalah konsep dari limit ya. Limit. Ketika T menuju 5 PT gini ya. Begini, masih ingat untuk limit kalau misalkan ada limit X menuju C untuk Fx itu kan sebenarnya sama dengan Fc. Jadi semua X nanti pada Fx itu diganti C. Jadi Fc. Nah ini sama ketika kita mempunyai limit T menuju 5. PT itu kan sama dengan limit. Ini PT-nya kan ini. Ini kan PT-nya. Ya, berarti nanti tinggal kita substitusikan saja 5 ke setiap. Kita substitusikan saja 5 ke setiap T yang ada di sini. Ya, sehingga nanti ini hasilnya. Ini setengah kali 5 kuadrat, berarti kan 25/2, min 3 kali 5, 15, tambah 35/4. Nanti, karena ini itu ada perempatnya, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Karena disamakan penyebutnya, ini dikalikan 2/2 menjadi 50/4. Yang dikalikan 4/4 menjadi 60/4. Di sini tetap 35/4. Hasil akhirnya adalah akar 25/4. Akar 25/4 itu kan kalau dikeluarkan ini menjadi 5/2 ya. 25 diakar kan 5. 25 diakar kan ini kan sama dengan 5/2 atau sama dengan 2,5. Karena tadi diketahui bahwa ini dalam bentuk persentase, berarti ini sama dengan 2,5%.
Jadi pertumbuhan pasien jumlah COVID-19 pada hari kelima sebesar 2,5% dari hari sebelumnya. Gitu ya. Ini untuk jawaban nomor 3. Sekarang kita akan bahas soal nomor 4. Nomor 4 ini saya besarkan. Gini. Diketahui P sama dengan limit X menuju min 1, X kuadrat tambah 25X plus 24 per X plus 1. Masih ingat dengan limit. Kemudian, oh ini Q ya, ini harusnya Q. Ini harusnya Q. Ini harusnya Q sama dengan limit X menuju 3, 9 min X ini. Tentukan nilai P dan Q, kemudian bacalah Al-Quran surat ke P dan Q. Kemudian tuliskan pula 5 pesan atau nasihat, boleh lebih yang terkandung pada surat tersebut. Berarti kita harus nyari dulu P sama Q-nya seperti apa. Masih ingat ya, limit itu ada 3 cara dalam mengerjakan. Limit itu bisa dikerjakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah cara substitusi. Cara substitusi ini dilakukan jika tidak menghasilkan bentuk tak tentu, ya. Jika tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Masih ingat bentuk tak tentu itu apa? Ada 0 per 0, itu ya. Itu 0 per 0, kemudian tak hingga, min tak hingga, kemudian tak hingga, apalagi ya banyak, per tak hingga begini ya, dan lain-lain ya. Kemudian berikutnya adalah selain substitusi, berikutnya adalah faktorisasi ya. Faktorisasi nanti yang ini jika dengan substitusi, ini jika dengan substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu atau menghasilkan per 0 biasanya, menghasilkan titik-titik per 0 gini ya. Kemudian yang terakhir adalah perkalian sekawan. Perkalian sekawan ini atau lebih populer disebut dengan rasionalisasi ya, atau rasionalisasi ini. Jika memuat bentuk-bentuk akar ya. Gini, ada 3 bentuk ya. Jadi yang pertama substitusi, yang kedua faktorisasi, dan yang ketiga adalah perkalian sekawan. Gitu. Nah, untuk bentuk yang pertama, ketika kita kan diminta untuk mencari P sama Q. P itu kalau kita substitusikan langsung, kita lihat langsung di penyebutnya ya. Ini kan menghasilkan per 0. Berarti nanti kan akan menghasilkan bentuk ini ya, masuk dalam kategori yang ini. Jadi kita harus melakukan faktorisasi terlebih dahulu. Jadi kita faktorkan yang atas, kemudian nanti kita sederhanakan dengan penyebutnya. Nah ini untuk yang atas setelah difaktorkan X kuadrat plus 25X plus 24, jika dikalikan hasilnya 24, jika ditambah hasilnya 25, berarti itu angkanya adalah 1 dan 24 gitu kan. Jadinya X per 1 dikalikan X plus 24, ternyata ada yang bisa disederhanakan, yaitu ini sama ini gitu kan. Sehingga nanti hasilnya adalah limit X min 1 kalikan X plus ini, limit X menuju min 1, X plus 24. Kalau sudah bentuk seperti ini, tidak ada penyebut, tinggal kita substitusikan. Hasilnya adalah 23. Ini untuk P-nya. Ini adalah nilai P-nya. Kemudian untuk nilai Q-nya limit X menuju 3, ini ada bentuk akar di sini, bentuk yang tidak rasional, ya, bentuk yang irasional, ya. Kemudian kita substitusikan dulu. Kalau disubstitusikan per 0 berarti kita harus melakukan perkalian sekawan. Ini ya. Ini kita substitusikan 4 min X kuadrat plus 7. X kuadratnya kalau kita masukkan 3 berarti kan 9 plus 7. 9 plus 7 itu 16. 16 di akar. 16 di akar itu kan 4 ya.
Jadinya 4 min 4. 4 min 4 kan 0. Jadinya ini harus kita kalikan sekawan. Karena per 0. Seandainya ini tidak per 0, maka kita boleh langsung substitusi ya. Karena ini per 0, kita kalikan sekawan. Nah, sekawannya itu apa? Hampir sama dengan ini. Sekawannya itu hampir sama dengan ini, tapi kalau di sini min berarti sekawannya adalah plus gitu ya. Ini plus. Jadinya 4 plus akar x kuadrat plus 7 gini. Jadinya nanti ini dikalikan ini tetap aja yang atas 9 min x kuadrat, ini tetap. Kemudian yang bawah karena perkalian sekawan ya. Jadi kalau misalkan perkalian sekawan itu ada A min B dikalikan A plus B, maka hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat begini ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kita tinggal kuadratkan yang depan dan kuadratkan yang belakang. Terus, sorry, ini min ya harusnya ya. Ini adalah min. Ini min. Hilang semuanya. Nggak apa. Ini A kuadrat min B kuadrat. Nah, begini. Sehingga ini nanti tinggal kuadratkan yang depan, 4 dikuadratkan kan 16. Kemudian yang belakang ini kan ada akarnya ya, dikuadratkan, jadi akarnya hilang. Yang perlu kalian ketahui ini kan min tandanya, maka ini wajib hukumnya untuk dikurung. Ya, karena nanti kalau kita keluarkan dari kurungnya itu nilainya min. Jadi ini nanti menjadi 16, ini kan nanti menjadi 16, ini untuk penyebutnya aja ya. Untuk penyebutnya aja, sebentar ini nanti kan menjadi 16 min x kuadrat min 7 begini. 16 kurangi 7 hasilnya adalah 9. Nah, yang ini tetap min x kuadrat, Nah, kalau sudah ternyata yang atas sama yang bawah bisa dicoret gini ya. Ada yang sama, bisa disederhanakan menjadi limit x3 ini. Kalau sudah, kita tinggal substitusikan saja tiganya ke sini. Maka hasilnya adalah 4 tambah akar 3 kuadrat plus 7. Ini ya, sama dengan, ini nanti kan 4 ditambah akar 9 tambah 7. Atau sama dengan 4 tambah akar 16. Atau sama dengan 4 tambah 4 begini. Atau hasilnya adalah 8 begini. Ya, hasilnya adalah 8. Kalau sudah ketemu P sama ketemu Q. P-nya tadi 23, kemudian Q-nya adalah 8. Berarti P ditambah Q hasilnya adalah 31. Lah, karena tadi yang ditanyakan adalah tentukan nilai P dan Q, kemudian bacalah Al-Quran surat ke P tambah Q. P tambah Q-nya kan 31. Tuliskan pula 5 pesan atau nasihat, lebih. Surat ke-31 kita cari. Surat ke-31 ternyata itu surat Luqman ya anak-anak ya. Surat Luqman itu ada 5 nasihat, ini sudah saya tulis di sini. Yang pertama adalah 5 nasihat ya. Yang pertama, kalian ini bisa macam-macam mungkin jawabannya ya. Ini yang pertama adalah jauhilah syirik. Ini ayatnya di Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ini di surat Luqman ayat 14 dan 15. Kemudian yang ketiga, nasihat ketiga adalah setiap dosa dan kejelekan akan dibalas oleh Allah. Ini di surat Luqman ayat 16. Dibaca artinya ya anak-anak ya, biar nanti kita bisa memaknai apa ini maksudnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nasihat keempat adalah mendirikan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar terhadap setiap cobaan. Ini di surat Luqman ayat 17. Kemudian ini yang keempat, kemudian ini ada 6 ya, yang saya dapatkan 6. Yang kelima adalah ajaran adab ketika berbicara. Ini ada di surat Luqman ayat 18. Kemudian yang keenam adalah bersikap tawadu atau rendah diri. Ini di surat Luqman ayat 19. Tapi yang diminta untuk menyampaikan adalah cuma 5 aja ya. Gitu anak-anak. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Sekarang kita akan bahas soal nomor 5, soal yang terakhir. Mana soalnya ini? Saya besarkan ya. Nah,
Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak rumah sakit di tanah air yang kewalahan akibat banyaknya pasien yang dirawat. Hal ini membuat pemerintah Indonesia berencana untuk membangun rumah sakit khusus untuk menampung pasien COVID-19 dari berbagai daerah. Rumah sakit ini akan dibangun di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Ini sudah dibangun ya. Pembangunan proyek rumah sakit nantinya dapat diselesaikan dalam waktu X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari sebesar nih. Jadi penyelesaiannya dilakukan sebanyak X hari, biayanya itu sebesar ini. Jadi biayanya itu sangat bergantung dengan jumlah harinya dalam puluh juta rupiah. Agar biaya yang dikeluarkan minimum, proyek pembangunan rumah sakit harus diselesaikan dalam waktu itu. Ini biaya per harinya ya. Ini tadi biaya proyek per hari. Sebentar. Biaya proyek per hari. Biaya proyek per harinya sebesar ini, kemudian dalam waktu, kalau waktu itu X hari gini. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah biaya yang dikeluarkan minimum, ini artinya adalah biaya keseluruhan ya. Biaya yang dikeluarkan minimum, proyek pembangunan rumah sakit harus dilakukan dalam berapa hari. Berarti total biaya ini sudah dikerjakan ya. Biaya total proyek itu kan biaya per hari dikalikan lama pengerjaan, atau ini dikalikan dulu sama X. Kalau sudah ini dikalikan menjadi 3X kuadrat min 180X tambah 5.000. Ya, masih ingat nggak kalau fungsi itu akan optimum? Jadi kalau misalkan saya punya fx ya, dia akan optimum. Optimum itu ada dua jenis ya, bisa maksimum bisa minimum ya. Itu ketika optimum ketika f aksen x itu sama dengan 0. Jadi nilai x optimum ketika nilai x pada gini ya. Nilai x pada f aksen x sama dengan 0. Jadi kita nanti nyari x-nya, kita nyari f aksen x-nya sama dengan 0, kemudian nanti kita cari nilai x-nya. Ya, karena ini yang ditanyakan adalah biaya yang dikeluarkan minimum, fungsi biayanya kan ini, berarti kita cari turunannya. Ini kalau diturunkan kan menjadi 6x, yang ini min 180. Yang 5.000 ini kan sudah tidak mengandung variabel x sehingga 0 gitu kan. Berarti ini nanti disama dengan kan 0 begitu, karena optimum itu bisa maksimum bisa minimum gitu ya. Ini 0. Kalau sudah B aksen x-nya kan sama dengan 0 atau 6 B aksen x-nya sama dengan 0 atau 6x min 180 itu sama dengan 0. Maka 6x sama dengan 180, berarti x-nya kan sama dengan 180 per 6. Jadi dari sini kan diperoleh x sama dengan 180 per 6 atau sama dengan 30 ini kan, 30. Jadi ini sudah ketemu ya jawabannya ya. Jadi agar biayanya minimum, proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Ya. Demikian anak-anak untuk pembahasan PAT yang telah kita lakukan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa soal PAT ini kan soal latihan PAT. Ini adalah soal latihan PAT. Nanti bentuk-bentuk soal PAT itu tidak jauh berbeda dengan latihan soal di sini. Jadi saya harapkan untuk supaya maksimal kalian nanti di PAT-nya, pelajarilah latihan PAT ini dengan baik-baik, bersabar ya. Kalau belajar itu memang butuh kesabaran, apalagi dengan kondisi seperti ini. Kita belajar jarak jauh tidak ideal. Kalau tanya pun harus lewat pesan gitu, tidak bisa bertatap muka langsung. Kalian harus bersabar anak-anak di mata pelajaran apapun, apalagi matematika ya yang butuh kalaupun sudah sabar kadang belum bisa gitu ya. Jadi memang harus butuh kesabaran ekstra. Bersabarlah anak-anak, insya Allah nanti kalian yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalian diperbolehkan untuk bertanya kepada ustadz-ustadzah pengajar kalian. Boleh bertanya kepada Ustadz Abdu atau Ustadzah Laili apabila ada materi yang masih belum paham. Apabila tadi penjelasannya itu masih belum paham, kalian boleh bertanya kepada kami.
Dan mohon untuk tata cara bertanya, karena kita ini berada di majelis ilmu, maka bertanyalah sesuai dengan adab-adab di majelis ilmu anak-anak. Ya, karena beberapa kali kami menjumpai anak-anak yang bertanya itu seperti bukan bertanya ya, mungkin lebih baik diperbaiki lagi caranya. Tapi banyak yang sudah baik, tapi ada beberapa yang masih belum tepat menurut saya seperti itu. Jadi, ketika kita membahas tentang pembelajaran, sesungguhnya kita sedang berada di majelis ilmu. Jadi gunakan adab-adab majelis ilmu itu, meskipun kita belajarnya secara online seperti itu. Harapan kami, apabila kalian belajar sudah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah semoga Allah memudahkan kalian, eh, memudahkan dalam pengerjaan PAT nanti. Jangan lupa untuk selalu meminta Allah yang memiliki ilmu itu, karena sesungguhnya pemilik ilmu itu adalah Allah, maka mintalah kepada Allah. Begitu anak-anak, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada penjelasan saya tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah mudahkan kita semua, memberikan kesehatan kepada kita, dan memberikan hasil yang optimal pada PAT nanti. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.